Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Program Studi Administrasi Pendidikan, akan mempresentasikan PowerPoint dari makalah yang berjudul Pengertian Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran. Manajemen berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu mans yang berarti tangan dan agere yang berarti bertindak atau melaksanakan. Jika digabung menjadi manajer, yang bermakna menanggulangi sesuatu, mengendalikan sesuatu, membuat sesuatu menjadi semacam apa yang diidamkan dengan mendayagunakan segala sumber energi yang terdapat. Menurut Harsey, manajemen merupakan kegiatan manajerial melalui proses bekerja sama antara orang serta kelompok dan sumber energi yang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana serta pengaturan untuk mencapai suatu tujuan isi serta bahan pelajaran dan metode yang digunakan bagi pedoman penyelenggaraan aktivitas pendidikan guna menggapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen kurikulum merupakan suatu proses pengelolaan menimpa kurikulum yang dicoba oleh sekelompok orang untuk tingkatan mutu pendidikan dalam rangka mencapai tujuan kurikulum yang telah diresmikan. Pengertian manajemen pembelajaran merupakan terbentuknya pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan kemampuan guru dalam menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Konsep manajemen kurikulum menurut Sukadinata dan Hermino. Konsep awal kurikulum bagaikan sesuatu substansi yang dianggap orang sebagai aktivitas belajar untuk murid-murid di sekolah ataupun sesuatu perangkat mengenai tujuan yang hendak dicapai. Kurikulum dapat dikatakan sebagai sistem ialah bagian dari sistem persekolahan, sistem pembelajaran, bahkan sistem suatu kelompok masyarakat. Kurikulum selaku bidang studi ialah bidang kajian para pakar kurikulum serta pakar pendidikan. Perencanaan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu rencana untuk menyediakan seperangkat kesempatan belajar agar mencapai tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum 2003 ada 6. Yang pertama, menentukan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang dapat diwujudkan siswa. Yang kedua, menentukan hasil belajar dan indikator. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang keempat, ada pengemukaan kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Yang kelima, menentukan sumber dan alat belajar. Yang keenam, menentukan penilaian pembelajaran. Ada pula permasalahan yang terjadi dalam perencanaan kurikulum. Ada dua faktor yang mempengaruhi pada perencanaan kurikulum. Yang pertama, ada kondisi fasilitas. Yang kedua, ada kondisi sosio-kultural. Permasalahan pertama, kondisi fasilitas, di mana salah satu penyebabnya kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesiapan guru-guru yang berada di lapangan. Permasalahan kedua yaitu kondisi sosio-kultural. Keahlian profesional manajerial menuntut keahlian untuk dapat mencerna atau mengelola dan memanfaatkan bermacam sumber yang terdapat di masyarakat untuk dijadikan narasumber. 5. Prinsip manajemen kurikulum menurut Dedi Arik Kurniawan. Yang pertama yaitu produktivitas. Ini adalah capaian hasil belajar peserta didik apakah sesuai dengan tidak dengan tujuan awal kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Ini adalah aspek keseluruhan dalam mencapai sebuah tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu kooperatif, yaitu kerjasama yang dilakukan semua pihak untuk mencapai tujuan awal kurikulum. Yang keempat yaitu efektif dan efisiensi, di mana keadaan ini menggunakan biaya dan waktu yang sedikit dengan mencapai tujuan kurikulum atau bahkan bisa lebih baik dari tujuan awal kurikulum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu visi misi. Visi misi ini diadakan untuk mencapai tujuan awal atau sasaran awal dari dibuatnya kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, untuk meningkatkan pengelolaan kurikulum yang terencana secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu diperlukannya partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat di sini akan memberikan sumbangan ide-ide kreatif mereka atau
argumentasi mereka agar mereka turut andil dalam pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, mencapai tujuan maksimal siswa. Tidak hanya belajar di kelas dengan pembelajaran pengetahuan, namun diperlukan juga kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kemampuan siswa. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar demi terciptanya pembelajaran yang nyaman dan efektif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memfasilitasi pembelajaran dengan fasilitas yang sangat baik demi terciptanya pembelajaran dan pengelolaan kurikulum yang baik. Komponen manajemen kurikulum. Komponen yang pertama di mana pembuat kurikulum ini menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip dasar. Komponen yang kedua di mana pembuat kurikulum ini menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Komponen yang ketiga dan komponen yang keempat menspesifikasi tujuan dan prinsip dasar yang telah ditetapkan di komponen 1 serta menspesifikasi hasil dari analisis yang telah dianalisis di komponen kedua. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu mengatur atau mengorganisasi serta mengimplementasikan kurikulum dan untuk merumuskan serta mengadakan struktur di mana kurikulum itu dibuat. Selanjutnya, komponen ke-6 dan ke-7 itu lebih spesifikasi dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, komponen yang ke-8 lebih spesifikasi terhadap strategi pengajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Komponen yang ke-9 ini mulai berpikir untuk bagaimana menilai pencapaian yang dicapai oleh siswa. Komponen yang ke-10 ini permasalahan dalam pemilihan teknik untuk mengevaluasi pencapaian siswa dan keefektifan pengajaran. Jadi di komponen 10 ini kita sudah memilih teknik apa yang akan kita gunakan untuk menilai pencapaian siswa dan keefektifan pengajaran. Selanjutnya, komponen yang ke-11 tahap di mana evaluasi pengajaran dilaksanakan. Terakhir yang komponen 12 yaitu lebih kepada program kurikulum di mana kita melihat apakah program kurikulum yang dijalankan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Wahyu Bagja Supelmi. Yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu rencana yang baik yang akan ditujukan untuk mencapai tujuan kurikulum. Perencanaan ini meliputi 5 unsur. Yang pertama, yaitu tujuan dirumuskannya secara jelas. Yang kedua, komprehensif, yaitu jelas bagi staf dan jelas bagi anggotanya. Yang ketiga, hierarki yang terfokus pada daerah-daerah yang terpenting terlebih dahulu. Selanjutnya, bersifat ekonomis, yaitu mempertimbangkan sumber-sumber yang telah ada. Terakhir, layak atau memungkinkan perubahan dari ditetapkannya kurikulum. Ruang lingkup yang kedua yaitu pelaksanaan, yaitu proses interaksi antara individu atau kelompok untuk bekerja sama dengan tujuan bersama yang telah ditetapkan saat perencanaan tadi. Selanjutnya yaitu pengorganisasian, yaitu proses penginduksian individu atau kelompok untuk bekerja sama dan membantu secara harmonis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini adalah proses untuk mencapai agar tujuan organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Proses ini menyangkut perbandingan kinerja yang diatur terhadap standar yang dirumuskan serta menguatkan keberhasilan dan mengoreksi kegagalan setelah ditetapkannya kurikulum. Menurut Rusman, pada satuan suatu tingkat pendidikan, kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan atau merelevansikan dengan kondisi sekolah atau lingkungan tersebut, sehingga kurikulum nasional ini menjadi kurikulum yang berintegritas dengan kondisi sekolah dan lingkungan tersebut. Peran teknologi informasi dalam sistem pendidikan kurikulum yang selalu menantang. Pengelola sekolah, terutama kepala sekolah, tidak mempunyai opsi untuk membuat menerima keadaan teknologi di kala ini. Dunia yang saat ini dikira tanpa batasan dalam perihal pertukaran data, berarti sekolah tanpa ragu hendak menerima aplikasi serta implementasi teknologi informasi. Tidak hanya itu, infrastruktur teknologi yang disediakan sarana hendak dikira boros karena tidak dimaksimalkan dengan baik. Manajemen teknologi pula butuh fokus pada kenaikan efisiensi manajemen kinerja dengan memperoleh serta memakai data yang benar secara pas waktu.
Untuk menggapai perihal tersebut, kedudukan pemimpin teknologi wajib senantiasa ditingkatkan buat membolehkan integrasi yang lebih baik dalam proses manajemen serta administrasi dan dalam proses belajar mengajar. Aspek-aspek kurikulum. Yang pertama, berkenaan dengan fungsi kurikulum, garis besarnya suatu kurikulum ditujukan bagi semua warga negara, calon anggota atau pembentuk keluarga, atau anggota masyarakat dan calon anggota profesi, dan sebagainya. Yang kedua, kurikulum itu diperuntukkan bagi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan inteligensi, kebutuhan minat, dan masalah yang dihadapi siswa. Yang ketiga, kurikulum ditunjukkan untuk mempersiapkan anak untuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Untuk lapangan pekerjaan yang tersedia dalam masyarakat. Dengan ini, kurikulum itu bersifat edukabel, mempertimbangkan juga usaha untuk membentuk kepribadiannya, integrasi dalam semua aspek. Isi kurikulum memiliki keseimbangan, serasi dengan lingkungan, keluasan, dan berkesinambungan. Senantiasa disusun dalam bentuk program pengajaran, bidang studi materi, manajemen kurikulum secara struktural. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum dianjurkan agar guru-guru lebih banyak menggunakan metode-metode seperti diskusi, pemecahan masalah, karya, pengajaran, dan sistem modul. Yang terakhir adalah evaluasi hasil guru. Evaluasi yang digunakan secara formatif dan sumatif. Bentuk evaluasi hasil belajar juga dikembangkan, prosedur evaluasi kurikulum dan evaluasi program pendidikan. Faktor yang harus diperhatikan dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan institusional, dirinci menjadi tujuan kurikuler yang pada gilirannya dirumuskan menjadi tujuan-tujuan instruksional yang mendasari plan pengajaran. Yang kedua adalah tahap perkembangan siswa, merupakan landasan psikologi yang ditunjukkan untuk proses pembelajaran siswa melalui psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, kesesuaian dengan lingkungan menunjuk pada landasan sosiologis atau kemasyarakatan atau lingkungan sosial masyarakat dibarengi oleh lingkungan bioekologis atau kultur ekologis. Yang keempat, manusia yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Yang kelima, perkembangan iptek merupakan landasan budaya bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah keenam, yaitu jenis dan jenjang satuan pendidikan merupakan landasan organisator di bidang pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Yang selanjutnya, aku akan membahas tentang pengorganisasian manajemen kurikulum. Pengorganisasian ini berada di dalam kurikulum. Yang pertama, organisasi perencana kurikulum dilakukan oleh suatu tim. Yang kedua, organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum. Yang terakhir adalah organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi kurikulum pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan organisasi kurikulum secara akademik, antara lain kurikulum mata pelajaran dilakukan secara berpisah-pisah menurut kebijakan tertentu. Yang kedua, kurikulum bidang studi yang mengfungsikan beberapa mata pelajaran sejenis. Yang ketiga, kurikulum integrasi, yaitu menyatukan suatu topik permasalahan. Yang keempat, core kurikulum. Core kurikulum ini adalah kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa. Implikasi penyusunan kurikulum. Yang pertama, kurikulum bermakna luas, hingga semua kegiatan dan pengalaman tidak hanya di dalam kelas atau pelajaran saja. Yang kedua, kurikulum mencakup berbagai kegiatan di luar kelas. Yang ketiga, kurikulum dilaksanakan juga di luar kelas, bukan hanya di dalam kelas. Sistem yang diajarkan.
sesuai kegiatan dan pengalaman yang disampaikan. Yang terakhir, pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi anak dan cara beradaptasi di masyarakat, bukan semata-mata untuk menyampaikan mata pelajaran atau pengetahuan saja. Jadi, pendidikan juga menjelaskan mengenai moral anak dan peserta didik untuk membentuk menjadi lebih baik. Slide selanjutnya menjelaskan tentang penyusunan kurikulum. Dan kali ini saya akan lebih memfokuskan tentang penyusunan kalender di sekolah. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalender pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu permulaan tahun ajaran baru. Dan yang kedua yaitu minggu belajar yang efektif mulai dari 34 minggu sampai 38 minggu. Lalu yang ketiga yaitu waktu pembelajaran yang efektif. Yang keempat yaitu waktu libur atau waktu yang tidak ada kegiatan belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu kegiatan tatap muka atau interaksi antara peserta didik dengan pengajar atau guru. Slide selanjutnya menjelaskan tentang penyusunan rencana kerja tahunan. Ada beberapa langkah dalam menyusun penyusunan RKT. Yang pertama yaitu membentuk tim penyusun rencana kinerja dan tim penyusun rencana strategis yang dijadikan satu kesatuan tim. Yang kedua yaitu penelaahan tugas dan fungsi dari organisasi. Yang ketiga yaitu memahami semua kebijakan yang terkait dan sesuai dengan rencana kinerja tahunan yang akan disusun. Yang keempat yaitu menggunakan dan menjadikan pedoman SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang kelima yaitu mengumpulkan data baik internal maupun eksternal. Yang keenam yaitu menentukan tujuan prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang akan disusun. Lalu yang ketujuh yaitu setiap sasaran dibuat indikator dari keberhasilannya. Yang kedelapan yaitu menentukan rencana target sasaran. Yang kesembilan yaitu menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan. Yang kesepuluh yaitu dalam satu program memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun. Yang ke-11 yaitu disusun indikator keberhasilan kegiatan untuk melihat capaian yang sudah dicapai. Yang ke-12 yaitu menentukan satuan setiap indikator. Dan yang terakhir adalah menyusun target keberhasilan setiap indikator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.